Kita mulai yang pertama. Model pembelajaran berbasis masalah dapat digunakan dalam mata pelajaran PKN. Untuk mencapai pembelajaran yang efektif berpusat pada peserta didik, salah satu ciri pembelajaran yang berpusat pada peserta didik atau student center adalah peran guru sebagai fasilitator. Nah, salah satu tugas fasilitator adalah apakah A. Menyelaraskan bahan ajar dengan kemampuan peserta didik untuk memecahkan masalah, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menerapkan keterampilan berpikir tingkat tinggi dalam memecahkan masalah, memberikan penjelasan kepada peserta didik tentang hal-hal yang harus dilakukan, serta memotivasi untuk belajar aktif sehingga menjadi pembelajar yang mandiri, memfasilitasi peserta didik untuk aktif merumuskan, memecahkan masalah, serta secara mandiri, baik individual maupun kelompok sebagai proses membangun pengetahuan dan keterampilan berpikir. Yuk kita lihat ya, sebenarnya fungsi dari guru itu apa saja, dan kemudian kita nanti fokusnya ke fungsi fasilitator itu seperti apa gitu ya pada proses kegiatan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Nah, kalau yang pertama, guru itu harus dalam student center itu guru harus bisa berperan sebagai motivator atau guru sebagai motivator. Artinya apa? Artinya guru hendaknya dapat mendorong anak didik agar bergairah, aktif belajar, memberikan motivasi belajar. Itu sebagai motivator ya. Kemudian peran guru yang lain adalah sebagai fasilitator. Itu artinya guru memfasilitasi proses pembelajaran dari merumuskan masalah, menyusun kerangka berpikir atau kerangka penyelesaian, sampai memecahkan masalah. Jadi guru itu memfasilitasi terjadinya proses itu, teman-teman ya. Mengembangkan kemampuan bertanya, membuat siswa terlibat dalam belajar kelompok, itu fasilitator semua. Fungsi fasilitator di situ. Jadi teman-teman kan bisa membedakan ya, kalau motivator itu memotivasi, kemudian kalau fasilitator memfasilitasi sehingga peserta didik itu dalam belajar itu mudah gitu ya. Ya prosesnya bagaimana dari awal ya, merumuskan masalah, menyusun kerangka penyelesaian, memecahkan masalah, bertanya, terlibat dalam kelompok, itu fasilitator. Kemudian beda lagi kalau guru tugasnya sebagai sumber informasi gitu ya. Nah, ini kalau sumber informasi itu biasanya teacher center ya. Tapi pada student center juga perannya juga penting, guru sebagai sumber informasi. Artinya tempat bertanya, tempat dan sumber informasi pengetahuan yang dibutuhkan oleh siswa. Nah, peran guru berikutnya adalah sebagai mediator. Ya, mediator ya. Fungsi mediator itu di mana guru memediasi proses mendapatkan informasi, ya, menyediakan kesempatan siswa untuk berkreasi, mencari sumber informasi, membuat hubungan antara satu sumber dengan sumber lain. Jadi fungsi mediator ini lebih fokusnya tentang penggalian sumber belajar, penyediaan sumber belajar, materi ajar, kemudian alat-alat bahan, media, itu sebagai mediator ya, penyediaan bahan ajar, sumber belajar, media, itu fungsi sebagai mediator. Beda ya teman-teman ya. Jadi sekarang teman-teman bisa membedakan fungsi motivator, fasilitator, sumber informasi, dan mediator. Gitu ya. Yang paling penting teman-teman harus bisa membedakan dua, yaitu fasilitator dan mediator. Ini terkesan sama. Jadi teman-teman kalau fungsi mediator itu penyediaan barang-barang, bahan-bahan yang dibutuhkan agar siswa itu bisa mendapatkan informasi yang mudah. Kalau fasilitator itu prosesnya, ya, prosesnya gitu ya, bedanya seperti itu gitu ya teman-teman ya. Oke, jadi kita akan analisa opsi A sampai D itu fungsi guru sebagai apa ya gitu ya. Kita lihat ya, menyelaraskan bahan ajar. Nah, kalau ada hubungannya dengan bahan ajar berarti itu fungsi sebagai mediator gitu ya. Memberikan kesempatan pada peserta didik untuk menerapkan keterampilan berpikir tingkat tinggi dalam memecahkan masalah. Nah, kesempatan peserta didik dalam menerapkan keterampilan berpikir masalah ini juga mediator gitu ya. Kemudian memberikan penjelasan kepada peserta didik tentang hal-hal yang harus dilakukan serta memotivasi. Nah, ada unsur memotivasi, kemudian sebagai sumber informasi juga karena memberikan penjelasan gitu ya. Jadi ini sumber informasi dan motivator. Ya, kemudian memfasilitasi peserta didik aktif merumuskan, memecahkan masalah, individu maupun kelompok dan seterusnya. Ini fungsi sebagai fasilitator. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi D. Perhatikan data berikut, nilai yang 41 sampai 50 itu 8 orang, 51 sampai 60 itu 6 orang.
61 sampai 70 itu 12 orang tuh yang penting ada data seperti itu. Teman-teman diminta hanya menentukan median gitu ya teman-teman. Dan ini pengerjaannya juga agak lama dan teman-teman harus melibatkan hafalan juga ya, menentukan median modus itu kan pakai hafalan. Nah, saya buatkan sederhananya seperti ini. Jadi teman-teman kalau diminta untuk menentukan median, lihat frekuensinya dulu ini ya. Ini di total dulu gitu ya, di total dulu 8 tambah 6 tambah 12, 8 tambah 6 kan 14. 12 itu ada 26, kemudian ada 30 ya. Ada 30 kemudian teman-teman karena median itu tengah, berarti 30 kita bagi 2, sekitar 15-an ya. Jadi angka 15 itu letaknya itu di nilai berapa? Ya, kan kita mulai dari yang paling kecil dari 8. 8, 6 itu kan sudah 14. Berarti 15-nya kemungkinan ada di sini. Nah, itu ya. Ini ya, frekuensi ke-15 itu kira-kira ada di sini. Nah, baru kemudian kita tentukan rumusnya untuk menentukan median. Median itu rumusnya B atau batas bawah ditambah dalam kurung setengah N. N itu total ya, frekuensi. Dikurangi FK, frekuensi kumulatif sebelum, dibagi FI. FI itu frekuensi yang terdapat pada median itu. Kali P itu panjangnya, panjang kelasnya. Ya, kita masukkan. Karena di situ terletaknya di 61 sampai 70, maka B-nya itu setengah kurang dari 61. Jadi 60,5, ya kan? 60,5. Kalau 61 itu setengahnya di bawah 61 berarti 60,5. Nah, setengah N, tadi N-nya 30 kalau dibagi 2 kan jadi 15 langsung ya. Dikurangi frekuensi kumulatif sebelum. Jadi sebelum dia angka tanda panah tadi kan panahnya di angka 12 ya. Sebelumnya berarti 6 dan 8 ada 14 kan itu ya. Kemudian FI-nya berarti 12 itu sendiri. Frekuensi letaknya ya. Panjang kelasnya dari 61 sampai 70 teman-teman bisa hitung sendiri 61, 62, 63 sampai 70 itu ada 10. Ya, jadi 60,5 tambah 15 dikurangi 14 itu kan 1. 1 per 12 kali 10 gitu ya. Jadi 10 bagi 12. 10 bagi 12 itu ketemunya 5 per 6. Kalau dibuat koma 0,83. Jadi 60,5 ditambah 0,83 ketemunya 61,33. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi B. Nah, nanti teman-teman ini selain menghafalkan ini, teman-teman juga hafalkan saja. Ini ABC-nya juga dihafalkan. Nanti kalau soalnya pas ini langsung teman-teman tinggal centang gitu. Jadi lumayan menghemat waktu gitu ya. Karena banyak dari teman-teman kemarin yang belajar bersama kita itu juga demikian. Tinggal dihafalkan saja. Kalau soalnya sama tinggal dicentang. Kalau soalnya beda kan sudah paham caranya mengerjakan. Gitu ya. Berikutnya pembelajaran tentang berbagai konsep di IPS sebaiknya titik-titik-titik. Merupakan kemampuan siswa dalam mendeskripsikan suatu konsep, diberikan dalam suatu konsep tertentu, bukan diterangkan tanpa kaitan dengan sesuatu, merupakan pemahaman makna denotatif dan istilah konsep tersebut, kemudian langkah ditemakan oleh guru, langsung ditemakan oleh guru, segera dicatat siswa, sehingga mudah diingat. Oke, kita akan lihat sebenarnya bagaimana sih pembelajaran konsep IPS itu, supaya nanti teman-teman bisa jawab ini ya. Nah, pertama, IPS itu lebih menekankan pada pendekatan multidisiplin. Teman-teman harus paham, multidisiplin, interdisiplin. Jadi tidak hanya satu satu topik saja, tidak hanya satu jenis saja, tapi meliputi banyak ya, sejarah, geografi, ekonomi dan seterusnya ya. Makanya dinamakan multidisiplin ya, multidisipliner ya. Pembelajaran sebaiknya dikemas dalam topik-topik tertentu supaya bisa ngeling ya, menghubungkan antara misalkan sejarah dengan geografi, demografi, sejarah dengan ekonomi, demografi dengan ekonomi, kondisi geografis, letak geografis dengan keadaan ekonominya, itu harus bisa saling berhubungan. Buatkan topik sehingga topik tersebut bisa multidisiplin ya, multidisiplin, pengetahuan yang multidisiplin gitu ya. Kemudian pertanyaan, topik IPS dapat dimanipulasi menjadi satu isu tertentu atau topik tertentu, pertanyaan permasalahan yang bersifat perspektif interdisiplin. Itu konsep IPS yang terpadu harusnya seperti ini. Kemudian
kita akan bahas tentang denotatif konotatif ya. Jadi konsep tentang fenomena atau gejala atau benda yang berkaitan dengan IPS itu punya makna dua. Denotatif juga konotatif, tidak hanya denotatif saja tapi juga konotatif. Kalau denotatif itu pengertian berdasarkan inti kata yang dapat digali dengan kamus. Jadi tinggal ada di buku, dibaca, lihat, selesai. Kalau konotatif itu pengertian yang tingkatnya lebih luas, lebih tinggi. Pengertian yang berperan kunci atau menonjol pada suatu konteks. Jadi IPS tidak hanya denotatif ya, jadi ingat-ingat, tapi juga konotatif. Yang ketiga, proses pembelajaran tidak menekankan pada aspek teoritis keilmuan. Jadi tidak hanya sekedar menghafal, mendeskripsikan atau apa gitu ya, tidak hanya seperti itu, tapi melainkan lebih kepada segi praksis mempelajari atau kegunaan praktis mempelajari ini apa, fungsi manfaatnya seperti apa. Gitu ya. Tidak hanya sekedar teori, mempelajari, menelaah, mengkaji bobot, tingkat kemampuan peserta didik pada jenjang berbeda gitu ya. Jadi fungsi IPS itu. Jadi kita kalau lihat ini ya teman-teman ya. Kalau kita lihat opsi A, pembelajaran IPS ya, merupakan kemampuan siswa dalam mendeskripsikan suatu konsep. Nah, ini tidak hanya mendeskripsikan suatu konsep, ini kan teoritis saja kalau mendeskripsikan suatu konsep. Jadi ini jelas salah gitu ya. Ini hanya teoritis saja. Jadi padahal IPS tidak boleh diajarkan hanya teoritis saja, tapi seginya harus fokus ke segi praktis ya. Kemudian yang B, diberikan dalam suatu konsep tertentu atau topik tertentu gitu ya, isu tertentu. Yes, ya. Jadi memang IPS itu harus diajarkan atau dibelajarkan dalam konsep atau isu atau topik tertentu. Oke, benar. Bukan diterangkan tanpa kaitan dengan sesuatu. Artinya pembelajaran IPS itu harus multidisiplin. Yes, ini juga betul. Jadi ini pembelajaran yang ini topik multidisiplin. Yes. Jawaban B itu positif benarnya, ya. Kita lihat yang C. Merupakan pemahaman makna denotatif atau makna yang bisa digali lewat buku saja istilah konsep tersebut. Nah, ini jelas tidak ya. Tadi kita sudah mengatakan bahwa pembelajaran IPS itu tidak hanya denotatif, tapi juga konotatif. Lebih luas itu, tidak hanya ada di dalam buku. Tidak hanya teoritis, tapi juga segi praktis gitu ya. Kemudian yang D langsung ditemakan oleh guru dan segera dicatat oleh siswa sehingga mudah diingat. Nah, ini ditemakan oleh guru, yes betul. Langsung ditemakan guru, betul. Segera dicatat. Nah, ini bahasa dicatat ini hanya sekedar teoritis saja. Jadi, pembelajaran IPS itu tidak hanya pembelajaran untuk menghafal, tidak teoritis saja. Tapi harus menyangkut tentang praktis, harus bisa menganalisis, menelaah kondisi sebenarnya, gitu ya. Jadi, yang D ini juga tidak mungkin. Jadi, jawaban yang paling benar memang jawaban yang B. Next, berikutnya, dalam pembelajaran PKN, apabila guru menginginkan adanya penerapan pendekatan saintifik untuk membawa peserta didiknya menjadi tertarik dengan pembelajaran, maka apa yang harus dilakukan oleh guru? Ya, saya ulangi lagi. Dalam pembelajaran PKN atau PPKN, apabila guru menginginkan adanya penerapan pendekatan saintifik untuk membawa peserta didiknya tertarik dengan pembelajaran, maka yang harus dilakukan guru apa? Apakah A, pembelajaran yang menekankan pada proses penyampaian ide tertentu yang berbeda secara kontras dengan secara berkelompok untuk membahas topik tertentu, atau B, pembelajaran yang menekankan pada proses pemecahan masalah yang menyangkut nilai moral tertentu dengan solusi yang berbeda-beda. Yang C, pembelajaran menekankan pada keilmuan berdasarkan data, fakta sebagai bentuk kajian empirik. Yang D, pembelajaran yang menekankan proses menghayati nilai moral tertentu dengan memainkan peran. Jadi sebenarnya teman-teman, ini soal ini sudah tergambar eksplisit ya. Dari opsi A sampai D itu berarti mencerminkan berbagai model-model pembelajaran yang ada gitu ya. Jadi teman-teman lihat yang misalkan opsi D itu kan memainkan peran, artinya bermain peran. Padahal di situ yang diinginkan adalah pembelajaran saintifik gitu ya. Oke, kita akan bahas sebenarnya pembelajaran saintifik itu yang seperti apa sih? Jadi, kriteria proses pembelajaran dengan pendekatan saintifik saya terangkan begini ya. Yang pertama, itu materi pembelajaran berbasis pada fakta dan fenomena. Jadi, materinya saja dulu,
Ya tadi kita sudah bahas ya, jadi fokusnya ke materinya. Jadi materinya itu dasarnya pada fakta, tidak langsung diajarkan berupa hafalan, tapi fakta-fakta yang ada di sekitar peserta didik ya, dijelaskan dengan logika dan bisa dinalar gitu ya. Kemudian yang B, penjelasan guru respon siswa interaksi edukatif antara guru siswa terbatas dari prasangka, pemikiran subjektif, penalaran yang menyimpang dari alur berpikir logis. Jadi harus logis itu gitu ya. Yang C, mendorong dan menginspirasi siswa berpikir kritis, analitis, dan tepat dalam mengidentifikasi, memahami, memecahkan masalah, mengaplikasikan materi pembelajaran. Kemudian mendorong menginspirasi siswa mampu berpikir hipotesis dalam melihat perbedaan, kesamaan, dan tautan satu sama lain dari materi pembelajaran. Yang E, mendorong dan menginspirasi siswa mampu memahami, menerapkan, dan mengembangkan pola pikir yang rasional, objektif dalam merespon materi pembelajaran. Nah, ini yang saya garis bawah yang F ini ya. Saya kasih hitam gitu ya. Berbasis pada konsep. Jadi pembelajaran saintifik itu basisnya konsep, teori, dan fakta empiris. Jadi tidak sekedar disiplin ilmu biasa, tapi harus berdasarkan konsep, teori, fakta empiris yang dapat dipertanggungjawabkan. Itu namanya pembelajaran saintifik. Tujuannya dapat dirumuskan secara sederhana, jelas, dan menarik penyajiannya. Nah, sementara untuk pembelajaran lain yang kita kaji ya tadi CTL sudah kita kaji dalam. Sebenarnya kalau bedanya apa dengan problem based learning? Kalau problem based learning itu pembelajaran berbasis masalah. Masalahnya harus kontekstual sama seperti CTL, tapi kalau CTL itu fokus ke materi. Penyusunannya harus kontekstual berdasarkan logika empirik ya. Kalau problem based learning masalahnya yang menjadi dasarnya adalah kontekstual. Model pengajaran yang berjadikan adanya permasalahan nyata sebagai konteks untuk para peserta didik belajar berpikir kritis, keterampilan memecahkan masalah, serta memperoleh pengetahuan. Itu PBL. Kemudian kalau cooperative learning itu suatu metode pembelajaran atau strategi dalam pembelajaran yang menekankan pada sikap atau perilaku bersama. Intinya ya belajar kelompok, itulah cooperative learning gitu ya. Kemudian kalau bermain peran tadi atau role playing, itu bahasa lainnya adalah role playing teman-teman. Itu artinya siswa itu mendramatisasikan dan mengekspresikan tingkah laku, ungkapan, gerak-gerik ya. Ya itu namanya role playing, bermain peran lah intinya seperti itu. Jadi ada 4 itu yang dikaji ya. Kita lihat sekarang ya soal tadi. Nah, kalau kita lihat yang A, ini pembelajaran PKN yang saintifik. Jadi nanti kita akan ambil yang saintifik saja. Yang A lihat ya. Pembelajaran menekankan pada proses penyampaian ide tertentu berbeda secara kontras dengan secara berkelompok. Ini ada kata-kata berkelompok. Ya, berkelompok ini berarti cooperative learning gitu ya. Yang B, pembelajaran menekankan pada proses memecahkan masalah berarti problem based learning. Yang C, pembelajaran yang menekankan pada keilmuan, fakta, data, empiris. Iya tadi, saintifik tadi gitu ya. Yang D, pembelajaran yang menekankan pada proses menghayati nilai moral, memainkan peran, ya, role playing, bukan saintifik tapi role playing kalau yang D gitu ya. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi C. Oke, next berikutnya, jika hutan-hutan banyak yang ditebangi oleh manusia yang tidak bertanggung jawab ya secara terus-menerus dan tidak ada penanaman kembali atau reboisasi, tidak ada ya, maka akan mengakibatkan titik-titik apakah retakan tanah, menurunnya kadar CO2 dan seterusnya ya. Langsung saja kita analisa satu persatu gitu ya. Jadi intinya itu penanaman pohon yang tidak ada tanggung jawab untuk menanam kembali, artinya dibiarkan saja. Itu akibatnya apa? Kalau retakan tanah, yes, karena tidak ada yang mengikat, karena pohonnya sudah ditebangi, tidak ada yang mengikat, maka retakan tanah itu pasti terjadi. Menurunnya kadar CO2. Nah, CO2 itu harusnya itu meningkat karena yang tugasnya menyerap CO2 itu adalah tumbuhan. Jadi kalau tumbuhannya habis, maka siapa yang menyerap CO2? Jadi ini tidak, ya harusnya naik. Nah, kadar CO2 harusnya naik. Kemudian banjir, ya banjir ini karena penanaman hutan gundul bisa. Suhu meningkat ya jelas karena oksigen yang di oksigen
mengalami penurunan sehingga nanti global warming ya, kalau oksigen mengalami penurunan maka nanti suhunya pasti meningkat. Jadi ini dua-duanya yes. Kesuburan tanah, nah kesuburan tanah itu tidak ada hubungannya dengan hutan gundul, tapi hubungannya dengan penggunaan lahan yang tidak tidak apa namanya itu ya, tidak tepat ya, tidak tepat aturan ya. Penggunaan lahan yang terus-menerus tanpa perbaikan, penggunaan pupuk anorganik yang berlebihan itu menyebabkan kesuburan tanah yang buruk. Jadi ini bukan berkurangnya kadar oksigen benar ya, benar-benarnya kadar oksigen benar. Patahan tanah yes, meningkatnya kadar O2. Ini meningkatnya kadar O2 ini salah ya, harusnya kalau hutan ditebangi itu kadar oksigen tumbuhan atau pohon sebagai produsen oksigen itu kan berkurang, jadi harusnya oksigen itu harusnya turun, CO2 naik gitu ya. Jadi ini juga bukan. Jadi jawabannya ada dua-duanya ya, opsi B. Next berikutnya adalah merancang suatu penelitian alam abiotik tentang ekosistem air agar pengamatan berjalan baik, maka Anda dapat menggunakan titik-titik. Ini tentang pelaksanaan apa namanya pengamatan ya. Jadi selama pengamatan itu supaya berjalan tepat itu bagaimana? Apakah A, kisi-kisi pembelajaran metode penelitian yang tepat, B, strategi pembelajaran metode ilmiah pendekatan pembelajaran, C, alat bahan prosedur kerja metode pengamatan terencana sistematis, D, materi praktik dan strategi penelitian yang tepat gitu ya. Jadi agar berjalan lancar dalam kegiatan pengamatan itu yang pertama yang harus diamati adalah pengamatan sebagai suatu cara pengumpulan data harus dilakukan secara cermat, jujur, objektif, tanggung jawab dan lain-lain itu ya. Nah, yang kedua adalah menentukan objek yang harus diamati. Seorang pengamat harus mengetahui bahwa semakin banyak objek yang diamati, pengamatan akan menjadi sulit dan hasilnya tidak teliti. Yang ketiga, sebelum pengamatan dilaksanakan, pengamat sebaiknya menentukan alat dan bahan, cara, langkah-langkah atau prosedur pengamatan yang terencana dan sistematis. Ya. Kemudian, agar pengamatan lancar, pengamat perlu memahami hal-hal yang hendak dicatat dan membuat catatan atas hasil pengamatan yang terkumpul. Jadi 4 hal itu yang perlu diamati teman-teman. Ya. Jadi jawaban yang tepat yang mana ini? Apakah kisi-kisi, metode, strategi, metode pendekatan? Yang tepat ketika melakukan pengamatan ya ini yang C ini. Yang C ya, harus ada alat bahannya tersedia dulu dan dipastikan ada dan berfungsi. Kemudian prosedur kerjanya juga harus tepat. Alat bahannya tersedia tapi prosedur kerjanya tidak tepat, nanti jadi apa gitu ya. Kemudian metode pengamatannya harus terencana, sistematis ya. Itu. Jadi jawaban yang tepat memang C gitu ya. Salah satu karakteristik sosial studies adalah bersifat dinamis. Ya, artinya apa? Apakah A selalu berubah sesuai tingkat kajian pemanfaatannya, berubah sesuai dengan tingkat perkembangan masyarakat, berubah sesuai kondisi iptek, berubah sesuai kondisi nilai interaksi. Mana ini yang menyebabkan social studies itu karakteristiknya bersifat dinamis gitu ya. Oke, kita akan bahas ini. Nah, jadi kita ambil yang teorinya Sapria ya, yang diterbitkan tahun 2009 itu mengemukakan bahwa salah satu karakteristik social studies adalah sifatnya dinamis. Artinya selalu berubah sesuai tingkat perkembangan masyarakat. Jadi fokusnya tingkat perkembangan masyarakat, bukan bahan kajiannya, bukan pemanfaatannya, bukan kondisi ipteknya, bukan nilai interaksinya, tapi perkembangan masyarakat. Gitu ya. Perubahan itu bisa bentuknya dalam hal aspek materi, pendekatan, bahkan tujuan sesuai dengan tingkat perkembangan masyarakat itu sendiri. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi B. Bu Windy akan menjelaskan konsep operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian tanpa sisa pada bilangan cacah melibatkan bilangan ribuan. Jadi kita akan
cek dari opsi A sampai D ini yang kira-kira itu bisa melibatkan operasi penjumlahan ya. Apa tadi? Operasi pengurangan, penjumlahan, perkalian. Jadi operasi ya, intinya operasi bilangan cacah itu melibatkan unsur ribuan. Kita lihat ya, blok DINS. Blok DINS itu seperti ini teman-teman. Nah, kira-kira seperti ini. Ini kan banyak ya, banyak sekali gitu ya. Kemudian kartu bilangan ini hanya seperti ini. Ini perkalian ya, mencari yang nilainya sama gitu ya. Kemudian neraca bilangan itu seperti ini teman-teman ya. Kemudian batang kausa nada itu ini. Ini hanya untuk menggambarkan penjumlahan pengurangan bilangan biasa gitu ya. Kan 8 itu 4 tambah 2 tambah 2 gitu aja, hanya seperti itu. Jadi yang melibatkan ribuan ya jelas ya, yang kira-kira ribuan gitu ya. Jelas jawabannya memang blok DINS. Lihat itu. Blok DINS gambarnya ya.